Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Dendam. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam. Nama saya Rido, salah seorang pemuda desa yang merantau ke ibu kota untuk beradu nasib di sana. Saya bekerja di salah satu perusahaan kecil di ibu kota. Singkat cerita, pada kisah ini saya ingin menceritakan kejadian janggal yang saya alami saat mengantarkan salah seorang sahabat saya yang bernama Aziz. Duh, besok saya mau pulang ke kampung. Bisa tidak kamu antarkan saya? Mau ngapain, Sis? Bukannya kita hanya punya waktu libur 2 hari? Ada hal yang harus saya selesaikan. Ya sudah, saya bisa temani kamu. Kami pun merencanakan untuk pergi ke kampung halaman Aziz yang ada di Blora. Keesokan harinya, kami berangkat pagi-pagi buta dengan menggunakan mobil milikku. Sepanjang jalan sikap Aziz sangatlah aneh, tidak seperti biasanya. Ia yang terbiasa ceriwis tiba-tiba saja berubah menjadi Aziz yang sangat pendiam. Ia hanya berbicara hal-hal yang penting saja. Kamu kenapa, Ziz? Aziz hanya menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Ia tak berbicara satu patah kata pun. Aku pun mengira kalau Aziz mungkin capek atau sedang banyak masalah. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di Blora. Bukannya pergi ke rumah orang tua Aziz, ia malah mengarahkanku untuk pergi ke arah jalan yang tidak biasa. Kami melewati hutan yang begitu lebat, dan tempat itu sangat sepi menurutku. Aku pun merasakan ada sesuatu hal yang janggal. Kita mau kemana, Ziz? Bukannya kalau arah ke rumahmu seharusnya kita ambil kanan? Kok kamu malah mengarahkan saya ke jalan yang berbeda? Ikuti saja. Aku pun hanya menurut perkataan Aziz. Aku pun merasa merinding saat mendengar ucapan Aziz tersebut. Padahal di awal berangkat sikap Aziz masih seperti biasanya, namun tak lama kemudian Aziz menjadi sosok yang sangat berbeda. Tak lama kemudian kami pun sampai di sebuah gubuk reot. Saat mesin mobil dimatikan, sosok kakek-kakek pun keluar dari gubuk tersebut. Pikirku kakek tersebut adalah kakek Aziz. Aku tak menaruh curiga apapun. Sudah sampai, Ju. Sudah, Kek. Sudah bawa semua perlengkapan yang kakek minta. Sudah. Aku sendiri pun hanya terdiam, tak bisa berkata satu kata pun. Aku berpikir bahwa kakek yang kami temui itu bukanlah kakek Aziz. Namun apa hubungan mereka? Pikirku penasaran. Kakek tersebut pun mengajak kami untuk pergi ke arah hutan yang lokasinya tak jauh dari gubuk kakek. Di sepanjang jalan, kakek terus menanyakan tentang kesiapan Aziz apabila ada hal buruk yang bisa saja datang di masa mendatang. Dan Aziz hanya berkata bahwa ia sudah siap atas semuanya. Apa yang akan dilakukan oleh Aziz? Tanyaku dalam hati. Karena penasaran, aku pun nekat menanyakannya kepada sang kakek tentang segala hal. Kek, kita mau kemana? Kita akan pergi ke arah bukit sana, Ju. Bukit apa itu, Kek? Dan apa yang mau kita lakukan? Nanti kamu akan tahu setelah sampai. Aku pun hanya mengangguk mendengar jawaban sang kakek. Kami berjalan menyusuri hutan Blora yang dikenal dengan keangkerannya tersebut. Hari sudah mulai gelap, namun kami masih tetap berjalan. Di sepanjang jalan aku mendengar suara-suara makhluk tak kasat mata yang kerap kali mengagetkanku. Aku mulai merinding dibuatnya, namun Aziz dan sang kakek tidak bergeming sedikit pun. Padahal aku sudah sangat ketakutan. Setelah lama berjalan kaki, akhirnya kami pun sampai. Ternyata di bukit yang kami datangi saat ini, ada sebuah gubuk kecil yang sangat terawat, wangi kembang melati pun sangat senter tercium oleh hidungku. Lagi dan lagi. Hanya aku saja yang bergeming. Aziz dan sang kakek tidak merasa merinding sedikit pun. Sang kakek pun meminta Aziz untuk bersiap-siap. Aku melihat di depan daun pintu gubuk tersebut sudah terikat ayam cemani
dan kembang 7 rupa di dalam wadah yang sudah tersedia. Kakek pun meminta Aziz untuk mengeluarkan perlengkapan yang dibawanya. Benar saja, ia sudah membawa foto seorang wanita dan beberapa helai rambut yang kupikir itu adalah helaian rambut dari wanita di dalam foto Aziz. Aziz pun meletakkan foto dan helaian rambut tersebut di atas wadah yang berisikan kembang 7 rupa. Kemudian sang kakek meminta Aziz untuk menyembelih ayam cemani di depannya. Dan darah dari ayam tersebut harus ia siramkan ke foto dalam wadah dan sisanya harus diminumnya sendiri. Aku benar-benar kaget melihat Aziz melakukan hal itu. Ini merupakan kali pertamaku menyaksikan hal-hal yang menurutku konyol seperti saat ini. Setelahnya, aku melihat sang kakek meminta Aziz untuk memakan bunga kantil yang ada di wadah. Dengan segera Aziz pun melakukan hal yang disuruh oleh kakek. Ayam cemani, bunga 7 rupa, kembang kantil, foto wanita dan beberapa helai rambut. Apa mereka saling berkaitan? Saat ada kesempatan aku mencoba menarik Aziz untuk mengajaknya berbincang walau sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kamu udah gila? Saya sakit hati. Saya sangat membenci dia. Terus kamu mau buat dia sengsara dengan jalan gaib seperti ini? Kamu diam saja. Cukup lihat dan jangan banyak tanya. Ia kemudian melanjutkan ritual tersebut. Setelah sudah, kakek kemudian meminta Aziz untuk masuk dan bertemu dengan penunggu gubuk tua tersebut. Kakek memintaku untuk tetap diam di depan gubuk tersebut. Cu, kita di sini saja. Biarkan Aziz masuk. Ia akan bertemu dengan dia. Aku hanya mengangguk tanda setuju. Padahal saat itu aku sudah tidak nyaman berada di sana. Jika diperbolehkan kabur, maka aku sudah lari terbirit-birit meninggalkan Aziz. Godaan makhluk tak kasat mata semakin senter menghampiriku. Tanpa sengaja aku pun melihat mereka. Ada sosok genderuwo bermata hijau yang terus-menerus memandang ke arahku. Sosok kuntilanak yang sedang menangis dengan wajah hancurnya. Aku hampir stres melihat penampakan-penampakan tersebut. Kek, saya ingin pulang. Tunggu Aziz selesai. Aku pun mulai menghampiri dan mengintip ke arah Aziz karena penasaran. Betapa terkejutnya aku saat melihat Aziz sedang berhadapan langsung dengan dia. Sosok makhluk tak kasat mata yang sedang berdiri tepat di depannya. Mereka sedang berbincang sebelum melakukan sebuah perjanjian. Sosok yang berada di hadapan Aziz adalah sosok perempuan cantik yang sedang mengenakan kebaya, namun terkadang ia berubah menjadi sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka pun perlahan memulai sebuah ritual. Saya membenci perempuan yang ada di dalam foto, Nyai. Apa alasan yang mendasari kamu membencinya? Dia sudah menolak cinta saya dan menghina saya, Nyai. Dia mengatakan bahwa saya miskin dan tidak pantas bersanding dengannya, Nyai. Saya sangat sakit hati. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin dia menderita dan mati perlahan-lahan, Nyai. Baiklah, ikuti semua perkataanku. Baik, Nyai. Sosok perempuan itu pun mengucapkan sebuah mantra yang kemudian diikuti oleh Aziz. Mereka nampak begitu khusyuk dalam ritualnya. Setelah semuanya selesai, sosok perempuan itu kemudian membicarakan tentang konsekuensi yang akan ditanggung Aziz. Setiap malam Selasa Kliwon, kamu harus memandikan foto perempuan ini dengan darahmu. Dan per 3 bulan sekali, kamu harus memberikan tumbal kepadaku. Niscaya apa yang kamu katakan di awal akan kejadian. Selain itu, kamu bisa mendapatkan kekayaan tak tertandingi jika kamu selalu memenuhi itu semua. Baik, Nyai. Saya siap menanggung semua itu. Setelahnya, sosok perempuan cantik dengan kebaya merahnya berubah menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Dan kemudian menghilang dengan teriakannya. Aziz pun keluar dari gubuk dan mengatakan kepada kakek bahwa semuanya sudah selesai. Aku yang melihat Aziz keluar dari gubuk reot itu pun langsung menghampiri Aziz dan mencoba menyadarkannya. Sebab ia tak seperti Aziz yang kukenal. Aziz yang kukenal tak pernah sekalipun berbuat nekat bahkan di luar naluri seperti ini. Aziz,
Kamu kerasukan jin apa? Sampai-sampai berpikiran pendek seperti ini. Saya hanya ingin membalaskan sakit hati saya kepada dia. Nampak jelas raut marah dari diri Aziz. Aku yang melihatnya pun sampai gemetaran. Jangan hanya karena cinta dan wanita kamu menjadi buta, Aziz. Kamu harus akhiri ini semua. Tidak bisa. Lagian bukan hanya karena wanita saja saya bertindak seperti ini. Saya pun ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya tidak sehina itu. Siapa yang sudah menghina kamu? Katakan kepada saya, biar saya yang atasi. Tapi bukan dengan jalan seperti ini. Sudah Do, kamu cukup lihat saja. Biar urusan ini jadi urusan saya. Ya sudah, saya tidak akan ikut campur urusan kamu. Jika terjadi hal buruk, jangan seret-seret nama saya. Aziz pun hanya mengangguk mendengar ucapanku. Aku pun memilih untuk diam. Aku tak ingin terlalu ikut campur dengan persoalan yang sedang dialami oleh Aziz. Terlebih lagi berkaitan dengan tindakan bodoh yang baru saja dilakukan olehnya. Kakek yang mengantarkan kami pun mengajak kami untuk kembali ke gubuk miliknya. Namun sebelum itu, ia tak lupa untuk mengingatkan suatu hal kepada Aziz. Hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewati oleh Aziz. Kamu jangan pernah sekalipun meremehkan perjanjian antara diri kamu dengan Nyai Aju. Sebab masalahnya akan menjadi besar. Baik, Kek. Setelah itu kami bertiga pun berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Kala itu suasana begitu gelap mencekam, bahkan jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku hanya terdiam, begitupun dengan Aziz dan sang kakek. Kali ini tak ada gangguan apapun dari makhluk halus. Tidak seperti saat perjalanan berangkat tadi. Sesampainya di gubuk kakek, aku pun mengajak Aziz untuk kembali ke ibu kota. Aku sendiri sudah tidak nyaman dengan tempat dan semua hal yang ada di sini. Namun Aziz tak mau ku ajak kembali ke ibu kota. Dia seolah-olah telah tersihir oleh banyak hal di Blora ini. Aku tetap membujuknya untuk kembali sebab aku tak ingin pulang seorang diri. Aku khawatir terjadi hal buruk terhadapku, terlebih lagi aku habis mengantarkan Aziz melakukan hal yang dilarang oleh agama. Aku juga meminta bantuan kepada si kakek agar mau membantuku membujuk Aziz untuk pulang. Cu, urusan kamu di sini sudah selesai. Kamu sudah melakukan ritual pembalasan dendam. Kamu sudah menyerahkan foto dan perlengkapan lainnya kepada nenek. Kamu pun berjanji akan selalu menyerahkan tumbal tiap 3 bulan sekali. Sekarang waktunya kamu harus kembali ke tempat asalmu. Tapi saya harus tetap di sini, Kek. Kamu bisa kembali 3 bulan lagi, Cu. Aziz pun dengan mudah menuruti ucapan sang kakek. Ia pun kemudian mengajakku untuk pulang ke ibu kota. Kami pun berpamitan kepada kakek. Hati-hati di jalan, Cu. Satu pesan kakek. Jika nanti dalam perjalanan kalian mendengar suara-suara aneh dari arah belakang kalian, jangan sekali-kali berhenti ataupun menengok. Jaga pesan ini baik-baik. Memangnya kenapa, Kek? Kalian ikuti saja pesan kakek agar kalian bisa selamat. Kami pun menuruti perkataan kakek sebab kami tidak ingin terjadi hal buruk dalam perjalanan pulang nanti. Benar saja, baru sekitar 10 menit mobil kami melaju. Terdengar suara telapak kaki yang sangat besar. Cahaya bulan pun seketika saja tertutup. Dari bayangan yang kami lihat itu adalah sosok genderuwo yang sangat besar. Kami sangat takut akan kejadian itu. Namun kami teringat pesan sang kakek yang mengatakan bahwa kami dilarang menengok ke arah belakang agar ingin selamat. Kami pun tidak berani untuk menengok ke arah belakang. Aku pun terus memacu setir mobilku sekencang mungkin. Dengan perasaan tak karuan, aku terus mencoba untuk berkonsentrasi dalam mengemudi. Hingga akhirnya kami pun sampai di ibu kota. Aku merasa lega, sebab aku masih diberikan keselamatan oleh Tuhan sampai detik-detik terakhir. Selang 1 minggu setelah ritual yang dijalani oleh Aziz, terdengar kabar tidak mengenakan tentang perempuan yang sudah membuat Aziz sangat sakit hati.
Kabar buruk tentang kematian sang perempuan yang tidak biasa. Saat ia sedang menyeberang di jalan raya, tiba-tiba saja ada truk besar datang dan kemudian menyambarnya hingga tewas. Kejadian itu menyita banyak perhatian karyawan-karyawan di kantor. Bahkan tak sedikit yang mengaitkannya dengan Aziz. Mereka juga mengonfirmasikan kejadian itu kepadaku. Rido, kamu tahu tidak? Wanita yang sudah menolak Aziz waktu lalu itu tewas. Innalillahi, tewas karena apa? Tersambar truk saat sedang menyeberang, dan ia tewas di tempat, Duk. Aku pun benar-benar kaget akan kejadian itu. Ia pun kemudian mencari Aziz untuk menanyakan kejadian tersebut. Aku berpikir bahwa kejadian itu pasti ada kaitannya dengan ritual pembalasan dendam yang waktu lalu dilakukan oleh Aziz. Aku pun langsung mencari Aziz. Apakah kejadian ini merupakan hasil dari ritual yang kamu jalankan? Bisa dikatakan begitu. Kamu benar-benar gila, Aziz. Secara tidak langsung kamu sudah membunuh wanita itu. Aziz bahkan tak menghiraukan ucapanku. Ia seolah-olah tak peduli dengan hal itu. Sebaliknya ia bahkan merasa sangat puas saat ini. Perlahan-perlahan semua tujuan dalam hidupnya terpenuhi. Aku tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan Aziz. Aku pun kemudian memilih untuk menjauhi Aziz. Aku tak ingin masuk ke dalam dendam yang sudah membutakan mata Aziz hingga benar-benar buta dalam bersikap dan bertindak. Setelah kejadian itu, perlahan-lahan karir Aziz pun mulai melejit. Ia bahkan terus-menerus mendapatkan promo jabatan. Hingga penghasilannya sudah sangat banyak. Ia kemudian memilih untuk membangun sebuah usaha dengan harapan usahanya tersebut dapat berhasil. Ia pun memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan agar ia bisa fokus dalam berbisnis dengan ibunya tersebut. Aziz membangun sebuah perusahaan garmen yang letaknya sangat strategis. Perusahaannya tersebut memiliki alat-alat yang begitu canggih, bahkan dalam waktu kurang dari sebulan, usaha garmennya tersebut maju sangat pesat. Banyak orang yang kemudian datang kepada Aziz untuk meminta pekerjaan. Namun Aziz tak sembarangan dalam menerima orang-orang yang datang. Aziz hanya akan menerima mereka yang pernah menjahati Aziz, yang pernah meremehkan Aziz, mencaci maki Aziz, dan bahkan tidak berbuat apapun saat Aziz down. Setelah menerima beberapa karyawan, Aziz pun mulai melancarkan aksinya untuk menjadikan mereka tumbal triwulan atas perjanjian yang ia lakukan bersama Nyai di gubuk tua di dalam hutan Blora. Kematian pertama di perusahaan milik Aziz akibat kecelakaan kerja. Siapa sangka mesin yang terlihat kecil dan tidak mungkin menewaskan seseorang nyatanya menjadi benda yang begitu menyeramkan. Kematian atas nama Joni. Dia merupakan sepupu jauh Aziz yang selalu meremehkan Aziz dan mencaci maki Aziz karena kekayaannya dulu tidak seberapa dibanding dia. Namun karena ia tak pandai dalam mengelola uang, kekayaannya pun habis sehingga ia meminta pekerjaan dari Aziz. Aku sendiri pun langsung mengetahui bahwa kecelakaan kerja yang menimpa Joni merupakan satu dari sekian banyak rencana Aziz yang akan segera ia tuntaskan. Kali ini aku benar-benar tidak ingin ikut campur. Aziz merasa sangat bahagia, itu artinya tak lama setelah kejadian itu, ia dapat dengan mudah memperoleh kekayaan secara bertubi-tubi. Ia sudah tidak sabar untuk membungkam semua cacian yang menerpa dirinya. Kini sudah 2 korban meninggal atas ulah Aziz dan pembalasan dendamnya pun perlahan-lahan tercapai satu persatu. Ingin rasanya aku umumkan kepada semua orang agar lebih waspada dengan gerak-gerik Aziz. Namun, aku tak memiliki bukti konkret yang dapat membuat semua orang percaya terhadapku. Aku pun memutuskan untuk mencari bukti kuat yang mampu menyadarkan Aziz akan perbuatan buruknya tersebut. Meskipun sangat sulit, namun aku selalu berpikir bahwa hal ini harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Selang beberapa bulan setelah Aziz bersekutu dengan bangsa jin, yaitu sosok Nyai di Tanah Blora, kini ia tumbuh menjadi sosok yang benar-benar berbeda dengan Aziz yang kukenal dulu. Sebelum ia memiliki dendam, ia merupakan sosok periang, mudah bersyukur dan tak sanggup untuk menyakiti hati orang lain. Namun, kini ia bahkan menjadikan mereka semua sebagai tumbalnya. Sementara itu, bukan rasa penyesalan yang datang menghampirinya. Karena ulah ketidakmanusiawinya, ia justru merasa sangat senang dan bangga terhadap dirinya sendiri.
Terlebih lagi jika ia berhasil menyerahkan tumbal triwulannya kepada Nyai. Ia akan memamerkannya kepadaku. Selang beberapa waktu setelah menjalani perjanjian dengan Nyai, kini kehidupan Aziz pun berubah sangat drastis. Bukan hanya dendamnya saja yang terbalas, melainkan kehidupan ekonominya pun berangsur-angsur pulih. Kini Aziz memiliki kekayaan yang begitu banyak. Sudah memiliki rumah, mobil, dan juga kekayaan yang lain yang benar-benar sudah mengangkat derajat Aziz. Tak lama setelahnya aku mendengar kabar yang begitu mengejutkan yang keluar dari mulut Aziz sendiri. Ia mengatakan bahwa kini ia harus melayani Nyai sebagai pelengkap dari ritual dan persembahan tumbal yang Aziz lakukan. Di tiap malam Jumat Kliwon ia harus melayani Nyai di ruang khusus yang terpisah dengan ruangan-ruangan lainnya. Ruangan tersebut harus berada di dalam rumah Aziz. Di tiap malam Jumat Kliwon, Aziz harus melakukan ritual memanggil Nyai dan kemudian melayaninya dengan baik. Aziz sudah benar-benar gila, ucapku dalam hati. Ingin rasanya tidak peduli dengan segala hal yang dilakukan oleh Aziz. Namun hati kecilku selalu mengatakan bahwa harus segera ditolong agar tidak terlalu dalam terjerumus di jurang terkutuk itu. Namun aku sendiri tetap saja buntu saat memikirkan jalan terbaik untuk Aziz. Sebab tidak ada sedikit kesadaran dalam dirinya. Aziz pun mengikuti semua hal yang dijadikan sebuah persyaratan oleh Nyai atas perjanjiannya. Menyerahkan tumbal triwulan, melayani Nyai, dan tidak melanggar semua hal yang sudah dibicarakan saat perjanjian. Tiap 3 bulan sekalipun ia akan mengunjungi gubuk tua di tengah hutan yang berada di Blora dengan didampingi oleh kakek-kakek yang sudah mengantarkannya sedari awal, agar ia terus bisa mengabdikan dirinya kepada Nyai. Kehidupan Aziz yang berubah hingga 180 derajat membuat semua orang merasa terkagum terhadapnya. Tak sedikit yang datang kepadanya untuk meminta pekerjaan atau sekedar ingin menjodohkan anak-anak gadis mereka kepada Aziz. Sebab sejauh ini Aziz tak kunjung menikah. Ia masih sangat trauma dengan sakit hatinya dulu kepada perempuan yang membuatnya ingin melakukan balas dendam. Suatu hari saat Aziz sedang terlelap di dalam kamarnya, tiba-tiba saja ia mendapatkan mimpi buruk. Mimpi tentang wanita yang sudah ia jadikan tumbal. Nampak jelas di sana bahwa sang wanita merasa sangat marah kepada Aziz. Bahkan dalam mimpinya tersebut ia mengatakan bahwa akan terus mengikuti Aziz kemanapun dia pergi. Bahkan tidak jarang dalam mimpinya tersebut, sang perempuan mencoba mencekik leher Aziz. Karena mimpinya tersebut, Aziz kekurangan jam tidurnya, mimpi itu benar-benar sudah menghantuinya. Karena merasa tak nyaman, Aziz pun memutuskan untuk pergi ke gubuk tua di tengah hutan Blora tanpa ditemani oleh siapapun. Ia datang untuk meminta pertolongan kepada Nyai agar bisa menghapus mimpinya tersebut, sehingga tiap malam ia tidak merasa ketakutan akan roh-roh orang yang ditumbalkannya. Meski demikian, ia tak berhenti untuk menyerahkan tumbalnya di tiap 3 bulan sekali, sehingga kejayaan dalam hidupnya pun terus ada. Sesampainya di gubuk tua tersebut, ia melakukan ritual yang sudah dipersyaratkan. Menyembelih ayam cemani dan memakan bunga kantil. Beberapa sesajen pun tak lupa ia bawa dan mulai melakukan ritual pemanggilan Nyai. Setelah ritual selesai dilakukan, Nyai pun datang menemui Aziz. Aziz pun langsung menceritakan semua kejanggalan yang ia alami sejauh ini. Nyai, mohon bantu saya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin meminta bantuan kepada Nyai untuk menghilangkan mimpi saya saat tidur. Sebab saya terus-menerus dihantui oleh mereka dan saya hampir gila dibuatnya. Saya akan segera membantumu, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Nyai? Kuburkan bangkai ayam cemani di samping rumahmu, dan di atasnya siramkan darah dari ayam tersebut. Niscaya mimpi-mimpi itu akan menghilang dengan sendirinya. Baik, Nyai. Terima kasih banyak. Setelah mendapatkan jawaban dari Nyai, Aziz pun memutuskan untuk kembali pulang dan memulai melakukan perintah dari Nyai. Kini Aziz mulai menjalani kehidupannya tanpa diganggu oleh orang-orang yang ditumbalkannya. Aziz menjalani kehidupannya seperti biasa. Aku sudah lama tidak kontekan dengan Aziz, dan hari ini aku bermaksud untuk mengunjunginya sekedar menanyakan kabar. Aku berharap dia sudah bertaubat.
Sesampainya di kantor Aziz, aku merasakan ada kejanggalan di kantornya. Aku mencium bau melati dan bau busuk yang tercampur menjadi satu. Entah aroma apa yang aku cium. Aku pun memasuki ruang kerjanya. Aku sangat terkejut ketika melihat sosok kuntilanak sedang duduk di kursi kerja Aziz. Sementara Aziz sedang berdiri di samping jendela. Aku pun membisikkan tentang apa yang kulihat kepada Aziz. Sis, ada kuntilanak di kursi mejamu. Mana? Itu di kursi kerjamu. Dia sedang melirik ke arah kita sekarang. Kamu ngarang nih pasti. Tidak, Sis, tidak. Ayolah, kita ngobrol di luar saja. Jangan di sini. Saya takut. Kami berdua pun keluar dari ruangan Aziz menuju lobi. Kami pun kemudian berbincang di sana. Aku menanyakan perihal perjanjiannya dengan Nyai. Jangan-jangan kamu masih menjalin janji dengan Nyai ya? Masih. Kuntilanak yang kulihat tadi mirip dengan sosok Nyai ketika ia berubah menjadi kuntilanak. Dia terus bersamamu, Sis. Bahkan tadi dia melotot ke arahku seolah-olah tahu maksud dari kedatanganku ke sini. Ya sudah, biarkan saja. Nyai baik kok. Dia yang membuat saya menjadi seperti ini. Bahkan saya pun berhasil membalaskan dendamku, bukan? Tapi semakin lama kamu terjerat dalam perjanjian ini, maka akan semakin susah kamu lepas dari jeratan Nyai. Kalau bukan karena Nyai, mungkin saat ini aku adalah gembel dan memiliki nasib yang tidak jauh darimu, Do. Jadi karyawan rendahan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Setidaknya uang yang saya hasilkan tidak menjerat hidup saya, Sis. Itu urusanmu. Kamu datang kemari mau apa? Pinjam uang? Saya kemari hanya sekedar ingin menanyakan kabar tentangmu dan ingin tahu apakah kamu masih menjalin janji dengan bangsa Jin. Namun nyatanya respon kamu sangatlah buruk. Lebih baik saya pulang saja. Jika suatu saat terjadi hal buruk terhadapmu, jangan salahkan saya sebab sudah aku peringatkan kamu sejak lama, Sis. Aku pun memutuskan untuk pulang. Aku tidak lagi menaruh respek kepada Aziz. Ia benar-benar sudah menjadi Aziz yang sangat tamak. Bahkan ia tidak menggubris omonganku dan malah semakin larut dengan perjanjiannya tersebut. Singkat cerita, aku pun benar-benar kehilangan kontak dengan Aziz setelah kejadian tersebut. Mungkin ia benar-benar sudah melupakan persahabatan kita. Pikirku, suatu ketika aku mendengar sebuah kabar buruk yang menimpa Aziz. Ia mengidap penyakit mematikan, yaitu kanker. Bahkan ia didiagnosa umurnya sudah tidak lama lagi. Entah apa yang terjadi dalam hidupnya, aku sendiri pun kurang tahu. Karena merasa kasihan, aku pun mencoba mencari tahu kebenaran berita itu. Meskipun sudah hilang konteks dari lama, namun hal itu tidak membuatku membenci Aziz atas semua cacian yang dulu sempat ia lemparkan kepadaku. Hari ini aku memutuskan untuk menemuinya di rumah. Sesampainya di sana, aku pun mencium bau yang sama seperti bau di kantor ketika dulu aku datang menemuinya. Bau melati yang bercampur dengan bau busuk. Ketika baru sampai di rumahnya, Aziz langsung mengetahui kedatanganku. Ia pun kemudian mendekat ke arahku dan tiba-tiba saja memelukku dengan begitu erat. Mengapa kamu jadi seperti ini, Sis? Saya tidak tahu, Do. Saya hanya menjalani ritual yang dijadikan persyaratan oleh Nyai, memberikan tumbal dan melayaninya. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuhku pun merasakan hal yang benar-benar menyakitkan, Do. Hingga akhirnya saya berakhir seperti ini. Mungkin karena kamu terus melayani Nyai hal ini terjadi, Sis. Meskipun demikian, saya tidak bisa berhenti dari jeratan Nyai, Do. Saya harus tetap melayaninya di tiap malam Jumat. Mengapa kamu tidak bisa berhenti? Memang sangat sulit untuk menjauh darinya. Kamu jangan memikirkan dendam dan hartamu saja, Jis. Nyawamu juga penting. Roh jahat itu tidak akan semudah itu melepaskanku dari jeratannya, Do. Kamu ingin sembuh? Jika iya, saya akan cari tahu solusi terbaiknya. Terima kasih, Do. Ia pun hanya bisa memelukku dengan erat. Nampak jelas raut penyesalan yang tergambar dari wajahnya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi dan penyesalan memanglah selalu datang terlambat.
Aku pun mencari berbagai cara untuk menemukan solusi terbaik guna menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi oleh Aziz. Meskipun dia kerap kali meremehkanku dan tidak memperdulikanku, namun aku sangat peduli dengan Aziz. Terlebih lagi aku tahu jika dia sudah salah langkah begitu jauh. Aku kemudian mencari informasi dari beberapa teman dan kerabat tentang siapa orang yang mampu menyembuhkan Aziz tanpa harus pergi ke dukun atau lainnya, melainkan diobati dengan cara yang benar sesuai ajaran agama. Akhirnya aku pun mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang kiai yang mampu mengobati hal-hal mistis seperti yang menimpa Aziz. Aku pun mendatangi kiai yang bernama Kiai Husein. Jarak rumah Kiai Husein cukup jauh dari kediamanku. Jarak tempuh ke rumah beliau pun harus ditempuh selama 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Meski demikian, aku tak segan untuk mendatangi rumah beliau. Hal ini demi keselamatan Aziz. Aku berangkat pagi menuju rumah Kiai Husein. Sesampainya di sana aku disambut dengan begitu baik oleh beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kiai Husein pun mempersilakanku untuk masuk dan duduk di tempat ruang tamu. Sementara itu, istri Kiai Husein pun langsung menuju dapur membuatkan minuman hangat untuk kami berdua. Kiai Husein kemudian menanyakan maksud dan tujuanku datang berkunjung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Kiai. Nggih, Nak Ridho. Kalau Bapak boleh tahu, apa maksud kedatangan Nak Ridho kemari? Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak. Dan maksud kedatangan saya kemari untuk meminta bantuan kepada Kiai Husein untuk membantu menyembuhkan teman saya yang bernama Aziz, Pak Kiai. Memangnya teman kamu itu kenapa? Dia melakukan perjanjian dengan bangsa jin, Pak Kiai. Dan saat ini dia sedang mengidap penyakit keras. Sudah dicoba untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit maupun pengobatan alternatif, namun tidak kunjung ada perubahan, Pak Kiai. Sudah lama. Dia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang dia sebut sebagai Nyai selama 1 tahun lebih, Pak. Dan dia sakit sudah sekitar 1 bulan lamanya. Apa kamu tahu alasan kuat dia melakukan hal sesat tersebut? Alasan utamanya karena dendam, Pak Kiai. Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan salah seorang perempuan yang selalu merendahkannya hingga akhirnya hati nuraninya pun tertutup karena dendam tersebut, Pak Kiai. Apakah ada alasan lainnya? Ada, Pak Kiai. Dia juga ingin membungkam semua perkataan buruk dari kerabat maupun teman-temannya yang sering mereka lontarkan untuk dia, dan dia pun ingin memiliki harta yang berlimpah untuk membungkam perkataan mereka. Apakah sampai saat ini dia masih terikat dengan makhluk tersebut? Saya kurang tahu, Pak Kiai. Namun sejauh yang saya lihat, ia sudah tidak lagi menyerahkan tumbalnya lagi kepada Nyai tersebut. Baiklah, saya akan mencoba membantu permasalahan teman kamu itu. Namun untuk kesembuhan, saya serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Pak Kiai. Kalau boleh saya bertanya, kapan Pak Kiai akan datang ke rumah Aziz supaya saya bisa mendampingi Pak Kiai? Mungkin besok lusa. Baik, Pak Kiai. Besok lusa saya akan datang ke sini lagi untuk menjemput Pak Kiai Husein. Sebelumnya, terima kasih banyak, Pak, sudah berkenan membantu teman saya. Aku pun kemudian berpamitan kepada Kiai Husein dan istrinya. Aku sangat bersyukur karena Kiai Husein berkenan untuk membantu menyembuhkan Aziz dari jeratan roh jahat yang sudah lama bersemayam di tubuhnya. Aku pun kembali pulang ke rumah untuk memberikan kabar kepada Aziz. Sepulangnya dari kediaman Kiai Husein, aku langsung bergegas menuju rumah Aziz untuk memberi kabar bahwa Kiai Husein mau membantunya untuk sembuh dan beliau akan datang besok lusa. Aziz nampak begitu bahagia mendengar kabar baik yang aku berikan. Ia pun begitu bersemangat. Saat aku menemani Aziz di rumahnya, aku teringat salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Husein saat di rumahnya, yang aku sendiri pun bingung saat menjawab pertanyaan tersebut. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk menanyakan kepada Aziz
Ziz, bolehkah saya bertanya satu hal kepadamu? Pertanyaan ini juga ditanyakan Kiai Husein saat saya berkunjung ke rumahnya. Tentu boleh, Dok. Apa memangnya? Apakah saat ini kamu masih bercengkerama dengan roh Nyai? Apa kamu juga masih menyerahkan tumbal dan melayani hingga sekarang? Saat aku menanyakan hal itu, Aziz hanya diam hingga tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya nampak pucat pasi dan meskipun ia tak berkata apapun, namun aku dapat memahami apa yang ingin dikatakan oleh Aziz. Kenapa kamu masih bercengkrama dengan roh jahat itu? Kamu tidak ingin berhenti? Saya tidak bisa berhenti, Dok. Bukan tidak mau berhenti. Tapi kenapa, Ziz? Dia terus menjeratku. Tapi kalau kamu tidak berhenti sekarang, kamu bisa mati. Aku pasrah, Dok. Kamu harus bisa melawannya, Ziz. Aku hanya bisa menangis dan terus menangis saat memintanya untuk berhenti. Namun aku melihat dengan jelas dari tatapan matanya bahwa ia tidak memiliki pilihan apapun selain menjalankan kehidupan tersulitnya. Aku tidak ingin memaksanya, aku pun memutuskan untuk membiarkan Aziz merenung seorang diri. Aku tidak ingin ia semakin kalut dalam hidupnya. Memilih untuk kembali ke rumah adalah pilihan terbaik. Hal yang dinanti pun tiba. Aku pun bergegas untuk menjemput Kiai Husein ke rumahnya. Sebelum itu, aku sudah lebih dulu memberitahukan kepada Aziz bahwa Kiai Husein akan datang dan aku meminta dia untuk bersiap-siap. Harapanku dia sudah berhenti bercengkrama dengan roh Nyai tersebut. Namun itu hanyalah harapanku. Sesampainya di rumah Aziz, Kiai Husein langsung mendekat ke arah Aziz yang sedang duduk lemas di kursi roda. Kiai Husein merasakan energi yang benar-benar kuat dari sosok Aziz. Bahkan ia melihat sosok kuntilanak sedang mendekap Aziz dengan begitu eratnya. Wajahnya begitu suram dan hancur. Bahkan ia melotot ke arah Kiai Husein seolah-olah mengisyaratkan kepada Kiai Husein untuk tidak ikut campur. Kiai Husein pun memberikan isyarat kepadaku untuk membantu mendoakan Aziz. Kiai Husein pun memulai mengobati Aziz tanpa bertanya satu pertanyaan pun kepada Aziz. Sebelum melakukan tindakan, sebab tanpa bertanya ia sudah mengetahui persoalan yang sedang dihadapi oleh Aziz. Kiai Husein mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminta pertolongan kepada Allah. Aku pun membantunya dengan membacakan surah-surah yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh Kiai Husein. Terjadi respon dalam diri Aziz. Ia merasakan kepanasan yang luar biasa. Bahkan ia sampai menjerit kesakitan. Cukup, jangan buat saya mati. Kiai Husein tidak menggubris omongan Aziz. Ia bahkan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran tepat di hadapan Aziz. Kiai Husein melihat sosok itu pun merasakan resah dan kepanasan yang luar biasa sama seperti Aziz. Aziz pun terjatuh dan tersungkur di lantai. Sosok penunggu dalam jiwanya pun mulai meronta-ronta kesakitan. Ia bahkan mencoba memukul Kiai Husein dan berusaha mengamuk. Namun aku dan Kiai Husein terus-menerus menahannya agar dapat dikendalikan. Setelah beberapa waktu secara terus-menerus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, penghuni di tubuh Aziz pun perlahan-lahan keluar. Setelah itu, tubuh Aziz pun ambruk dan tak sadarkan diri. Kiai Husein memintaku untuk membawa Aziz ke kamarnya, dan jika sudah siuman, Kiai Husein memintaku untuk memberikan kabar kepadanya. Tak butuh waktu lama, kesadaran Aziz pun kembali. Dari tatapannya nampak raut kebingungan yang tersirat secara jelas dari wajahnya tersebut. Kiai Husein pun menuntun Aziz untuk melakukan taubat nasuha dan membacakan 2 kalimat syahadat. Meskipun sulit, Aziz bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Kiai Husein. Pada akhirnya Aziz pun dapat diselamatkan dari pengaruh roh jahat yang selama ini menetap di jiwanya. Aziz sangat menyesal karena sudah salah dalam mengambil jalan. Setelah taubatan nasuha yang ia lakukan, ia pun kemudian mengibahkan semua hartanya kepada yayasan sosial. Dan kini ia memilih untuk fokus menata hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tanpa harus kejerat hal-hal mistis yang tidak semestinya. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya
Allah menghinakan orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 1-2. Selesai. Terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila dari Kang Slamet ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.